Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Naufal Bayaki Ramadan di Diamond Under My Mind. Dan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua ya kan, tahapan-tahapan menjadi YouTuber sukses. Mengapa kita tuh sering gagal kalau misalnya kita nge-YouTube gitu kan. Jadi udah upload susah-susah, yang nonton dikit gitu, kenapa gitu ya kan. Ya walaupun saya di sini belum sempurna banget YouTube-nya ya, mungkin kalau menurut saya di sini saya masih antara level 2 dan level 3 seperti itu. Tapi seenggaknya saya membagi ilmu pada kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua dapat terbantu dengan ilmu saya ini, dan saya juga dapat menambah ilmu saya semakin banyak lagi ya kan. Nah, jadi kan ada pepatah mengatakan nih, kalau misalnya ilmu supaya nggak lupa di otak tuh, masih ingat terus selama-lamanya seumur hidupnya, ilmu itu harus diajarkan kepada orang-orang lain gitu. Oke. Di sini saya sudah membuat sebuah segitiga level YouTuber ya. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan bisa dilihat di sini setiap level itu memiliki warna yang berbeda. Ya, seperti kita tahu tuh, warna merah itu kan warna danger ya, warna bahaya di situ. Karena kenapa? Pasti teman-teman tuh awal-awal YouTube itu pasti level 1 dulu. Level 1 di mana kita akan lihat di sini ada ciri-cirinya orang yang masih level 1. Nah, orang yang masih level 1 tuh ini masa coba-coba. Level 1 itu masa coba-coba. Jadi dia tuh ngecoba nih, kalau YouTube ini gimana ya, kalau ini gini gimana ya. Ini dia coba semua ya. Cari-cari info semuanya, dicoba lagi di sini. Tapi dia itu masih 90% teori, prakteknya 10%. Jadi praktek 10% ini misalnya upload satu video ke YouTube, udah teorinya banyak banget nih. Jadi gimana supaya video pertama itu booming gitu, mana bisa kan gitu. Video pertama langsung booming, dia mau pengen gitu, langsung subscriber langsung pada naik semua ya kan. Juga mudah putus asa kan. Kenapa mudah putus asa? Ini baru satu video, nggak ada yang nonton gitu, udahlah pusing gitu kan. Udah akhirnya nggak jadi. Itu di sini nih. Jadi 40% YouTuber itu masih di tahap ini nih. 40% YouTuber, tapi YouTuber itu banyak loh ya. Masih di tahap ini ya, yang merah nih ya. Jadi teman-teman ya, yang kalau misalnya masih memiliki ciri-ciri di sini, cepat tinggalkan. Pokoknya ini paling susah ya. Yang masuk ke nanti nih dari 40% ini ya, yang masuk ke tahap selanjutnya itu hanya sebagian, yang lainnya putus asa, pecundang ya. Dia tuh masih berlangganan ke banyak channel, jadi berlangganan untuk ini dilangganin lagi gitu. Jadi kamu subscribe channel saya, nanti saya subscribe channel kamu. Jadi gitu dia tuh gitu. Terus yang like video tuh nggak ada, karena memang videonya masih abstrak ya, masih nggak beres gitu. Viewernya masih di bawah 100. Jadi orang iseng nemu gitu, kalau nggak di Facebook atau di Twitter dilihat gitu. Itu juga kalau new viewer tuh maksa, ini lo tonton dong please, gue baru bikin YouTube nih gitu ya kan. Nah, terus awal subscriber juga masih di bawah ini kan, masih nge-miss tuh ya kan, tolong di subscribe, nanti aku subscribe balik misalnya gitu ya kan. Dan masih tidak terjadwal. Kadang-kadang dia ini habis upload video satu, upload video selanjutnya seminggu tuh langsung 2, habis itu udah nggak upload lagi, beberapa bulan baru upload lagi. Nah itu begitu. Dan videonya itu masih asal-asalan. Misalnya gimana asal-asalan? Misalnya bikin video gaming ini nggak diedit dulu, suaranya kecil, headsetnya jelek misalnya gitu, headsetnya mikrofonnya jelek, atau orangnya itu masih gimana ya, kalau untuk berbicara masih diem aja. Mari kita kesini habis ini teman-teman, masih nggak wow gitu ya. Oke. Nah, habis itu orang yang di sini nih kebanyakan level 1 ini kebanyakan itu dia itu menyudahi karirnya di YouTube atau hobinya di YouTube itu. Karena kenapa? Karena bosen ya. 90% teori. Dia baca teori, gimana cara cepat dapat subscriber, gimana cara cepat dapat like, gimana cara cepat mendapat viewer yang banyak, gitu-gitu aja tiap hari dibaca. Padahal video dia cuma satu, mana mau orang itu udah satu asal-asalan gitu ya kan, nggak terjadwal. Oke, nah di sini ada lagi nih, kita lanjut aja ke level 2. Di level 2 ini orang sudah mulai mengerti tentang YouTube. Nah, ini kita langsung aja ke level 2 ya.
nih YouTube-nya udah mulai terverifikasi. Jadi kalau level 1 itu biasanya orang bikin akun YouTube untuk ngelihat doang, nge-like video orang, ngupload cuma satu gitu-gitu doang lah. Pokoknya sangat basic banget di satu. Nah ini yang kedua, kita udah mulai terverifikasi karena kita kan udah mau bikin video yang durasinya lumayan panjang, misalnya 20 menit atau 30 menit gitu, dan memiliki sampul. Nah ini di level 1 tuh biasanya tuh orang tuh sampulnya tuh masih hitam gitu, dan gambar YouTube-nya itu masih gambar orang gitu, masih gambar orang kayak di Google Plus tuh. Nah itu. Nah di level 2 ini dia tuh udah mulai verifikasi dan mulai sampul fotonya tuh udah diganti sama dia dibagusin. Dia udah mulai coba-coba untuk membuat di Photoshop atau di, walaupun sederhana gitu, di Paint misalnya, di Paint dia bikin akun sampul YouTube ya. Itu dia tuh, tapi setengahnya dia tuh udah mencoba di situ. Dia tuh udah mulai mencoba, udah pengen aku harus bisa gitu. Ada kata-kata aku harus bisa gitu. Dan sudah menentukan tema channelnya apa. Nah ini kalau level 1 tuh channelnya masih amburadul. Saya bilang kan tadi ini membuat videonya asal-asalan ya kan. Jadi asal-asalan aja, nggak pakai otak bikin videonya gitu. Jadi pakai HP, cuma pakai kamera HP yang jadul-jadul gitu ya kan, yang kameranya burem. Walaupun di tempat terang tapi burem gitu, kayak gitu. Oke. Nah, di sini nih kalau dia tuh udah level 2 ini udah bisa mengatur sampul gitu, menentukan tema channel tuh udah bisa, dia mengerti tentang YouTube dasar. Jadi tuh YouTube tuh gunanya buat apa, dia tuh ngerti. Pokoknya dia udah mulai ini. Tapi di sini dia tuh masih teori tuh masih 80% dan prakteknya masih 20%. Jadi dia tuh udah cuman ada foto sampul gitu doang. Jadi udah mulai temanya udah ditentuin. Jadi tapi masih pakai teori, dia cari terus ya, cari terus. Oke, nah tapi di sini dia udah memakai prinsip bodo amat ya. Habis teori 80% dibaca, malamnya upload video ke YouTube. Habis itu dia tuh besoknya gitu lagi, bodo amat orang mau suka kayak mau enggak, yang penting upload gitu. Mengerti tentang YouTube sudah, subscriber mulai ada dan sukarela 10 sampai 50. Jadi gara-gara video konyolnya dia atau videonya itu, jadi ada yang orang yang subscribe gitu. Viewernya udah mulai di atas 100 nih. Jadi ada subscriber atau yang nonton itu nge-share ya. Dan berlangganan udah nggak ke semua channel. Jadi dia tuh udah nggak nih gue subscribe, nanti kamu subscribe itu udah enggak. Jadi dia tuh udah mulai memiliki daya tarik tersendiri di sini. Walaupun 80% itu masih teori ya. Dan di tahap ini YouTuber itu ada 30% YouTuber masih ada di tahap ini gitu. Oke, kita lanjut ke level 3. Level 3 di mana level ini memiliki ciri-ciri yang udah lumayan bagus di sini. Level 3 kita lihat di sini memiliki warna orange ya. Orange itu kan lebih terang daripada merah gitu. Dan jumlah dari YouTuber level 3 ini, dia itu lebih dikit daripada level 2 dan lebih dikit daripada level 1 ya. Jadi semakin ke atas semakin sedikit. Channel YouTube ini akan tertata rapih dan memakai gambar kecil atau biasa disebut dengan thumbnail. Nah, itu dia setiap videonya dia akan ngasih thumbnail kayak kan. Jadi orang-orang sudah mulai tertarik dengan videonya. Lalu pas di YouTube-nya tuh kita buka YouTube channelnya udah mulai tertata rapi. Jadi kan kalau YouTube itu kan ada yang namanya pengaturan gimana cara menata channelnya itu. Udah mulai ditata rapi gitu. Jadi ada video yang munculnya nanti seperti apa, gini-gini. Ada anotasi sebagainya tuh udah mulai mengerti di sini. Kan sudah mengerti tentang YouTube dan monetasi. Nah, YouTube dan monetasi ini dia biasanya tuh udah mulai coba tentang monetasi YouTube ya. Monetisasi YouTube. Nah, dia udah mulai coba, ini aku coba siapa tahu ya kan ada untung gitu. Jadi ini biasanya sudah mulai mencoba untuk membuat channel lain. Ya betul, karena kita udah mengerti dan monetisasi, dia tuh udah mulai membuat channel baru. Siapa tahu channel yang baru itu sukses, dia bisa mempromosikan channel lamanya dia. Nah gitu ya kan. Dan juga terjadi yang namanya AdSense-nya itu nanti akan mendaftarkan 2 channel sekaligus. Jadi dia akan bisa mendapatkan uang lebih banyak gitu. Nah, dia udah mulai menentukan jadwal dan mementingkan kualitas video. Jadi itu videonya udah nggak asal-asalan lagi
Dan dia udah mulai ngedit sedikit-sedikit videonya kayak gimana supaya bagus, supaya terapi gitu dan terjadwal, seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya kan. Ada yang misalnya video hari Senin video tentang tema ini, hari Selasa ini, hari Rabu ini. Jadi sama dia itu udah tertata rapi, udah tersusun ya. Oke, subscriber sudah sering bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi kalau ditungguin aja nih, ntar ada subscriber lah yang nge-subs gitu ya kan. Oke, membuat fanbase untuk berinteraksi dengan para pelanggan, dengan para subscriber. Jadi dia udah mulai membuat yang namanya subscribe, yang membuat namanya fanbase atau biasa grup Facebook, Twitter, AXFM misalnya kan gitu. Udah mulai itu dia udah ini, dan mulai mengundang teman-temannya untuk masuk gitu. Biasanya seperti itu ya. Dan mulai ada namanya haters. Nah, haters ini tenang aja ya. Kalau ada haters jangan diladenin, tapi kita ambil aja. Misalnya gini, apaan nih videonya gue nggak bermutu banget, berarti kita harus tambahin mutunya lagi biar dia suka gitu. Jangan di ini ya, didiemin aja, jangan dibales gitu. Kalau dibales tadi malah suka ya. Didiemin aja, itu anggap aja itu sebagai pujian, sebagai saran dia gitu ya. Pokoknya jangan deh kalau ada haters, saya mohon jangan pernah untuk dibales, karena kalau dibales itu dia yang bakal senang gitu ya. Oke, viewernya totalnya udah di atas 1000 nih. Nah ini udah mulai ketika mencapai 1000 kan kita udah mulai semangat ya, udah mulai semangat untuk upload video lagi. Dan teori itu udah mulai berkurang lagi. Jadi dia udah mengerti beberapa teori, udah mulai masuk di otaknya, dan prakteknya udah mulai banyak nih, 40% misalnya. Oke, dan dia sudah mulai merencana untuk berkolaborasi dengan YouTuber lain, walaupun YouTuber lain itu masih selevel dengan dia gitu. Dan 20% YouTuber ada di level ini gitu. 20% YouTuber ya. Oke, kita lanjut ke bawah lagi. Level 4, dimana level 4 ini sebenarnya saya bilang level aman. Kenapa level aman di sini? Karena level aman di sini level 4 ini kita sudah mulai nyaman dengan YouTube. Oke, kita langsung saja melihat ciri-cirinya. Sudah mulai nyaman dengan YouTube, bener kan? Nah, mulai nyaman. Jadi teman-teman kalau misalnya udah sampai level 4 nih, wah itu udah enak nih. Udah upload aja tiap hari, upload aja tiap minggu. Udah, dan sudah mulai profesional di sini ya. Pada level 3 tadi kan, maaf saya coba ke atas lagi. Sudah mengerti tentang di level ini biasanya sudah mulai mencoba untuk membuat channel lain, udah tuh terjadwal dan mulai mementingkan kualitas video. Tapi kan mementingkan kualitas video, tapi kita ceritanya masih newbie untuk ngedit video, ngasih gambar atau apa tuh. Nah di sini udah mulai profesional nih, udah mengerti kan, wah udah bagus gitu. Kualitas yang video yang dihasilkan itu sudah mulai lumayan teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya udah level 4 nih ya, udah menganggap teman-teman level 4. Coba bandingin dengan video pertama yang teman-teman upload. Coba bandingin gitu ya, dan lihat hasilnya gimana tuh ya. Mulai tidak menanggapi pertanyaan gak penting dari subscriber. Nah biasanya nih ya, biasanya tuh waktu masih level 1, 2, 3 tuh ada yang subscribe gitu, terus nanya-nanya, itu nggak apa-apa, masih ngobrol, masih kayak temen gitu. Jadi subscriber itu sama dengan teman kalau itu. Tapi kalau misalnya di level 4 ini subscriber ya subscriber. Jadi kalau misalnya bertanya, biasanya tuh pertanyaan yang penting lah. Maksudnya misalnya itu gimana ya cara buatnya untuk supaya jadi gini pasti dijawab. Nah betul, kalau misalnya yang nggak penting gimana gini, kamu ulang tahunnya tanggal berapa? Nggak penting banget, masa nanya ke channel ulang tahun gitu, nggak beres tuh. Dan subscriber mulai menumpuk. Nah di sini nih kan titik aman saya bilang, kenapa subscribernya mulai menumpuk. Nah itu subscriber mulai menumpuk nih di sini. Ini dia yang menurut saya paling melihat subscriber misalnya 1000 ke 2000, aduh itu udah nggak kebayang tuh ya. Dan situ udah mulai gampang, karena kenapa? Kamu udah punya 1000 orang yang akan menonton video kamu. Jadi ntar orang itu mungkin bisa nge-share teman-temannya, habis itu teman-temannya suka, nge-subs lagi,
habis subscribe lagi di share lagi dan terus atau biasa disebut dengan multi level marketing. Oke, gitu ya kan. Dan fanbase kamu deh yang di Facebook, yang di Twitter tuh mulai ramai. Yang di Facebook anggotanya udah mulai 100 atau 1000, yang di Twitter followernya udah mulai banyak gitu, udah pokoknya udah enak nih kan. Biasanya bakal banyak tawaran untuk kolaborasi. Nah, ini ada subscriber yang, "Kakak kolaborasi yuk, kita main ini yuk," atau "Kakak kolaborasi yuk, kita bikin video nih kayak begini." Nah, gitu ya udah. Terus kamu, "Ya, ayo." Jadi kan rame tuh. Gitu teman-teman. Dan teorinya itu 40% di sini karena teman-teman udah mulai banyak mengerti tentang video-video YouTube semuanya tuh, dan praktek udah mulai 60%. Banyakan praktek daripada teori ya. Itu. Dan di sini otak seakan mulai bekerja lebih cepat karena memikirkan apa lagi yang akan ditampilkan di video selanjutnya. Nah, di video selanjutnya kan jadi kan ini udah mulai terjadwal. Dia tuh bakal mikir apa lagi ya video selanjutnya ini akan kita buat, temanya apa ya, bagaimana jalan ceritanya ya, lalu apa yang akan kita lakukan di video ini ya gitu. Di sini udah mulai nih ya. Dan yang di YouTube itu orang yang udah mencapai level 4 hanya 15%. Percaya sama saya gitu. 15% ya. Oke, kita lanjut di level surga adalah level 5. Nah, di level 5 ini wah, ini udah level paling enak ya, enak banget di sini. Kalau kalian udah mencapai level 5, waduh kalian udah sukses, selamat. Saya ucapkan selamat kalau udah mencapai level 5. Bagaimana ciri-cirinya gini. Nah, di sini teman-teman akan terjadi fenomena yang namanya tenar alias famous. Banyak banget YouTuber Indonesia yang udah tenar, yang udah famous gitu, dan udah level 5. YouTuber misalnya kayak Rozel gitu tuh mungkin saya bilang udah level 5 di situ kayak. Terus Underlio misalnya gitu. Tara Arts juga ya termasuk ya. Terus ada kalau yang di luar negeri PewDiePie mungkin udah level 10 dia. Berapa itu ya. Oke, nah terus job datang dari dalam atau luar YouTube. Datang dari luar YouTube ya, kayak kalau di dalam itu kayak misalnya kolaborasi itu kan di YouTube juga termasuknya kolaborasi. Terus ya udah itu aja. Oke, yang dari luar gimana? Yang dari luar tuh misalnya main film, udah bisa ditawarin main film. Misalnya kalau bikin video-video kayak vlogging atau film pendek gitu kan, nanti bakal ditawarin bikin film atau macem-macem deh ya, banyak. Jadi brand misalnya, viewer yang membludak. Nah, di sini kan enak banget, sekali upload terus ya kan, 1 detik yang viewernya 100, 1 menit 1000, sejam 100.000, sehari 1 juta viewernya. Itu udah mulai jadi sekali upload jadi tenar langsung, enak banget ya kan. Aduh, ini PewDiePie banget nih level. Kalau yang level 4 tuh mungkin masih di 100.000, tapi agak lama lah, sehari atau 2 hari itu baru 100.000 gitu. Dan hanya 5% YouTuber sudah di level ini ya. Sudah di level ini, tenar, famous semuanya tuh ya. Pokoknya yang udah ditawarin kerja itu viewernya udah banyak, terus juga udah mendapat penghasilan dari YouTube, subscribernya bertambah. Pokoknya udah surga banget, sekali upload langsung wah gitu deh ya. Nggak perlu kita nge-share sendiri gitu. Biasanya kalau level 1, 2, 3 tuh masih nge-share sendiri tuh, nge-share sendiri, nge-tag temen, nge-share di Facebook, nge-share di Twitter, masukin Google Plus semuanya. Kalau yang udah level 4 dan 5 ini udah nggak perlu di-share tuh, udah langsung begitu teman-teman ya. Dah gitu doang tips dari saya teman-teman ya, supaya gitu level-level YouTube. Nah, dan gimana caranya ya supaya teman-teman itu nggak gampang menyerah di YouTube ini? Caranya gampang ya. Kalian itu jangan gimana ya? Bahasanya gini deh. Jangan kelamaan di level 1 ya. Jangan kelamaan di level 1. Kalau bisa sekali memulai langsung level 2 ya. Sekali memulai langsung level 2.
abis bikin video YouTube, abis bikin akun YouTube, channel YouTube, langsung diverifikasi, ya kan, langsung kasih channel YouTube dan langsung bikin tema YouTube, terus langsung pelajari tentang YouTube. Biasanya YouTube tuh ada namanya YouTube Academy. Nah itu kalian tonton videonya, langsung bikin prinsip bodo amat, bikin video terus menerus secara berkala ya, secara terjadwal begitu, dan mulai di share ya. Jadi tapi teori masih tetap ya, kalian harus cari info, harus cari pelajaran tentang YouTube gitu. Dan yang satu lagi tuh jangan menyerah gitu, selalu tambahkan konten. Nah gitu, nanti kalian akan cepat ke level 2, level 3, level 4, level 5 ya. Siapa tahu sekarang itu di Indonesia yang level 5 itu mungkin masih sedikit sekali ya, sedikit sekali. Nah oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga dapat membantu teman-teman semua untuk mengembangkan akun YouTube kalian. Walaupun saya juga masih level 4 pun saya belum menginjak ya, tapi seenggaknya saya sudah membagi ilmu dan kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman nanti bisa mengalahkan channel-channel yang bagus-bagus di luar sana. Oke, semoga membantu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel saya Diamond Under My Mind, dan satu lagi Diamond Under My Host. Dan jangan lupa gabung ke grup Facebook saya Diamond Under My Club. Nah di situ tempatnya, kalau teman-teman pengen nanya di situ aja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman, saya juga lupa sebenarnya, kalau teman-teman ingin nambahin tentang tips-tips gimana caranya supaya nggak gampang menyerah di YouTube atau gimana gitulah, pokoknya kasih tips YouTube, kalian bisa komen aja di bawah. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye, see you tomorrow, sayonara.